warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia pada malam hari ini. Yang kedua, salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang terhormat Ketua Yayasan Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Ustadz Ahmad Suryansah SI MAK atau yang mewakilinya. Yang terhormat Mudir Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Ustadz Mukhni Musa LCMAG. Yang terhormat Kepala SMP Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Ustadz Budhar SPD. Yang terhormat pula Waka Kurikulum Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Ustadz Babullah SHI MPDI. Kemudian yang terhormat Waka Kesantrian Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Ustadz Ahmad Khairul Anam LC. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini, Ustadz Adhan Sanusi LC. Yang terhormat perwakilan wali santri, Ustadz Ahmad Busiri Somad. Yang terhormat jajaran Ustadz dan Ustazah Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Yang terlebih istimewa calon wisudawan dan wisudawati Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong tahun 2019. Yang terhormat orang tua dan wali santri serta para undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan teman-teman santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong yang kami sayangi. Izinkanlah kami untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kami akan membacakan susunan acara pada malam yang berbahagia ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, ceramah agama. Acara yang kelima, penetapan kelulusan santri kelas 6. Acara yang keenam, prosesi wisuda. Acara yang ketujuh, penyerahan sertifikat tahfidz Al-Quran. Acara yang kedelapan, penampilan kreasi santri Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong. Dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, marilah kita memulai acara wisuda santri kelas 6 Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong tahun 2019 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita semua. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibawakan oleh Akhina Rizalul Gima, santri kelas 5 asal Nusa Tenggara Timur. Kepada Akhina Rizalul Gima kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradu fazadathum rijsan ila rijasihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tilawah Al-Quran Karim. Semoga lantunan ayat suci tadi dapat menghadirkan ketenangan dan kesyahduan serta dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan wisudawan asal Pamekasan. Kepada akhina Khalirur Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri acara wisuda ini.
salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada para asatid yang telah mendidik kami dan membimbing kami sehingga kami bisa akhirnya lulus dari Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada orang tua kami yang telah mengantarkan kami ke pesantren Ma'had hingga kami bisa mendalami ilmu agama Islam. Ucapan terima kasih kepada para panitia yang telah membantu acara wisuda ini hingga akhirnya wisuda ini berjalan dengan lancar. Kemudian tidak lupa kepada para tamu yang telah berkenan hadir ke pesantren Ma'had, itu merupakan kebahagiaan bagi kami. Kemudian ucapan permohonan maaf apabila tempat ataupun hidangan yang kami berikan kurang berkenan bagi para tamu. Itulah hasil usaha kami. Mungkin kami ingin memberikan yang terbaik kepada kita semua. Kemudian tak lupa kita memohon kepada Allah semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para wali santri yang kami hormati, para asatid dan para undangan yang kami hormati, serta para santri kelas 6 yang kami cintai, dan seluruh santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan wisuda santri angkatan ke-23 untuk putra dan ke-21 untuk putri. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, pertama-tama
kami atas nama pengurus Ma'had mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada para asatidz, para ustadz dan ustadzah yang telah tekun di dalam mendidik para santri dan santriwati, di mana tidak terasa pada malam ini sudah diadakan wisuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang indah. Yang kedua, ucapan terima kasih ini kami sampaikan juga kepada pembina tahfidzul Quran, Ustadz Imam Hasanuddin LCMTHI dan Ustadzah Rizkiyah, yang dengan semangat dan ketekunannya alhamdulillah bisa mengantarkan para santri dan santriwati menghafal beberapa juz dari Al-Quran. Bahkan pada tahun ini lebih banyak daripada tahun kemarin yang bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada para wali santri secara umum, di mana secara ikhlas dan penuh harapan mempercayakan serta mengamanahkan kepada kami agar putra-putrinya untuk bisa belajar di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini. Dan ucapan terima kasih yang khusus adalah kami sampaikan kepada wali santri kelas 6, di mana dengan kesabarannya dan kerelaannya mengamanahkan putra-putrinya sehingga tidak terasa malam ini sudah selesai. Oleh karena itu ada satu harapan dan pesan dari kami agar para santri dan santriwati yang sebentar lagi akan diwisuda, pertama hendaklah menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk bisa lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang telah kita simak tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi di sini iman dan ilmu inilah yang akan menjadikan sebuah kesempurnaan. Kalau iman tanpa didasari ilmu kurang sempurna. Sebaliknya, ilmu tanpa didasari iman maka akan sia-sia. Oleh karena itu, sekali lagi kepada calon wisudawan, hendaklah jadikan ilmu yang telah diperoleh dari para asatidz untuk nantinya bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Baik itu yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, apakah di dalam maupun di luar negeri, jadikanlah ilmu itu sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, hiasilah orang yang beriman dan berilmu itu
dengan akhlakul karimah. Kalau kita dengar di mana-mana digembar-gemborkan dan selalu dimotivasi agar setiap muslim untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, tentu kita akan sepakat akhlak yang baik. Tetapi definisi akhlak yang baik ini perlu kita kerucutkan, bahwasanya akhlak yang baik itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, semua sikap yang kita lakukan, tutur kata yang kita ucapkan, selalu bermuara kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, sekali lagi pesan kami kepada para calon wisudawan dan wisudawati untuk bisa bertakwa. Bertakwa di mana saja dan kapan saja. Itu yang terpenting. Dan apapun nantinya, menjadi profesional apapun, ya, berprofesi apapun juga, tetap dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khususnya bagi calon wisudawan yang ingin melanjutkan pendidikannya, maka hendaklah ilmu-ilmu dasar yang telah diperoleh di ma'had ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai fondasi. Silakan dikembangkan, ya, keilmuan itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena kita tahu tidak mungkin semua santri ini memiliki bakat dan minat yang sama. Itu dari tahun ke tahun selalu punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Dan itu silahkan. Tetapi sekali lagi, apapun nanti jurusan yang diambilnya, itu dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pesan dan harapan dari kami, mudah-mudahan hal itu bisa dilaksanakan. Dan kepada wali santri kelas 6, ya, kami menyerahkan kembali setelah 6 tahun kami mendidiknya, membinanya di ma'had ini, kami akan mengembalikannya kepada orang tua. Mudah-mudahan orang tua bisa mengantarkannya ke arah yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi bagi yang akan melanjutkannya, dan bagi yang tidak bisa mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sebagai akhir kata, kami mohon maaf manakala di dalam mendidik putra putri bapak dan ibu ada hal-hal yang kurang dari harapan. Sekali lagi kami mohon maaf, tetapi inilah sebenarnya upaya dan usaha kami di dalam mendidik para santri dan santriwati di Ma'had Al-Ittihad Al-Islami Camplong ini. Dan pesan terakhir untuk seluruh wali santri, bahwa insya Allah seluruh santri diizinkan pulang, ya, mulai besok. Ini artinya sudah memasuki libur Ramadan dan hari raya. Maka mudah-mudahan liburan itu digunakan dengan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah surat edaran, ya, surat edaran untuk seluruh wali santri agar bisa dibaca, dipahami, dan bisa dilaksanakan. Yang kedua, kami juga memberikan kartu penghubung
Nah, kartu penghubung. Kartu penghubung ini adalah kartu yang akan diisi oleh wali santri. Jadi gantian nih. Selama santri berada di pesantren, para ustadz yang menilainya. Nah, ketika liburan, santri berlibur ya di rumah, maka diharap orang tua yang akan menilainya. Penilaiannya hanya singkat, jadi ada 3 poin yang perlu dinilai ya, supaya diisi dengan apa adanya, ya jujur, gitu. Jadi bagaimana ibadah anaknya selama di rumah. Jadi itu kurang, cukup, baik atau sangat baik. Yang kedua, bagaimana akhlaknya, cukup, kurang, cukup, baik dan sangat baik. Yang terakhir adalah bagaimana muamalahnya, sosialnya. Apakah dia mungkin dalam berinteraksi dengan teman-temannya, itu bisa dinilai. Jadi giliran orang tua yang akan menilai putra-putrinya selama liburan. Dan itu nanti kami tunggu hasilnya. Selain menggunakan kartu penghubung, nanti kami juga lewat WA ya, untuk berkomunikasi, sehingga bagi wali santri yang ingin menilai putra-putrinya via WA juga sangat diharapkan. Oleh karena itu, pada malam ini kami umumkan agar kartu dan surat edaran itu dipastikan sampai kepada wali santri, sehingga pendidikan ini akan berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum saya menyampaikan sambutan lebih lanjut, masih banyak bangku kosong di depan, mungkin para bapak, para ibu, agar kita lebih akrab ya, mengisi dulu yang di depan. Kedekatan, kerapatan soft ini juga menunjukkan kita dekat, tidak ada jarak. Di barangkali yang masih di belakang atau di luar, Bapak Ibu tamu undangan yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk bersama-sama mengikuti acara ini sampai nanti berakhir. Para asatidz, wali santri, para santri rahimakumullah yang dirahmati Allah, tidak terasa pesantren ini usianya sekarang sudah 27 tahun. Tahun 92 didirikan, sekarang 2019, berarti sudah umurnya 27 tahun. Belum 10 tahun Ketua Yayasan pendiri pesantren almarhum Bapak Haji Ahmad Sutarjo, kurang dari 10 tahun, 9 tahun, di tahun 2001 sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Berarti praktis kurang lebih 20 tahun sudah pesantren ini. Sejak beliau tinggal, di mana beliau mencita-citakan agar dari pesantren ini lahir ahlul kitab. Ahlul kitab bukan Yahudi dan Nasrani, Pak ya. Ahlul kitab di sini adalah santri-santri yang mampu memahami kitab Turas, kitab rujukan-rujukan Islam ini. Kira-kira santri dan santriwati, kalau saya tanya, bisa memenuhi kategori ini tidak?
menjadi ahlul kitab. Bukan Yahudi dan Nasrani ya, tapi memahami sumber rujukan langsung Islam ini, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Jadi salah satu tujuan yang mungkin para asatid dan kita semua ingat ya, bahwa pesantren ini kan diantaranya adalah agar di Madura ini lahir generasi ahlul kitab yang memahami kitab-kitab rujukan Islam dari sumbernya. Waktu berjalan, ya, dunia pendidikan kita menuntut untuk adanya ya, pendidikan formal, maka ini tantangan tersendiri. Tuntutan kurikulum dari Diknas, dari Kemenak, dari lembaga formal ini, institusi pemerintah, dan juga kurikulum pesantren harus kita integrasikan agar tetap ya, santri kita ini bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi juga tujuan utamanya tadi juga tidak lewat menjadi ahlul kitab, memahami kitab-kitab rujukan referensi Islam dari sumbernya. Beberapa kali saya bertemu dengan beberapa wali santri yang memberikan catatan beberapa pesantren, beberapa lembaga yang sudah mengadopsi atau mengintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional, seringkali warna pesantrennya kalah. Maka dari yayasan ingin menegaskan kembali bahwa tujuan dari pendiri pesantren salah satunya adalah tentu tidak melarang dan tidak menafikan pendidikan itu, pendidikan formal. Tetapi tujuan ini juga betul diingatkan kepada kita semua, para asatid khususnya, untuk tidak melupakan tujuan, salah satu tujuan didirikannya pesantren ini, agar para santri santriwati tamat dari pesantren ini paling tidak bisa memahami walaupun tidak mendalam, karena tentu saja pesantren mengantarkan para santri untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini tadi mudir pesantren sudah mengapresiasi para asatid dan wali santri. Saya tidak ingin mengulang, saya ingin mengapresiasi pihak-pihak yang belum disebut, karena stakeholder para pengguna jasa pesantren ini kan banyak. Samping santri, wali santri, para asatid, pengurus, ada yang tidak kalah penting, alumni. Pada kesempatan yang khusus ini, saya ingin mengapresiasi secara khusus beberapa alumni, karena alumni pertama pesantren tepat tahun 1998 reformasi, 92 tambah 6 kan 98 Pak, angkatan alumni pertama pas terjadinya reformasi. Mereka yang senior-senior ini sempat berkumpul dan kemudian membuat semacam perkumpulan, mereka namakan Ikalota, Ikatan Alumni Orang Tua Asuh. Alhamdulillah pada tahun ini mereka, para alumni ini dengan kesadarannya, dengan kemampuan yang mereka miliki, telah mengasuh ya, atau mengambil anak asuh dari para santri, kurang lebih 15 orang santri. Ini salah satu peran nyata alumni kepada pesantren. Maka secara khusus yayasan dalam hal ini mengapresiasi kepada Ikalota, ini sudah yayasannya sudah resmi, Ikatan Alumni dan Orang Tua Asuh. Ada juga Ikatan Alumni yang resmi, artinya berada di bawah payung pesantren, Ikatan Alumni Ma'had Al-Ittihad Al-Islami. Ini tidak bertentangan karena memang keduanya memiliki irisan yang sama.
Karena itu pada kesempatan yang baik ini, melalui mimbar yang baik ini, saya pribadi dan mengatasnamakan yayasan juga ingin sekali lagi mengajak kita semua tadi sebagai stakeholder dari pendidikan pesantren ini, para santri, wali santri, asatid, asatidah, pengurus, ya, untuk bahu-membahu bersama-sama meningkatkan, ya, karena ke depan apalagi ada istilahnya sekarang zaman post-truth, ya, kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap benar. Berita bohong atau hoax itu kalau diulang-ulang bisa dianggap benar, Pak. Ya. Kita tidak ingin kita orang tua, anak-anak santri ke depan tergerus oleh arus ini. Apalagi juga tentangan di dunia internet. Di penelitian Kemenfo pada tahun 2011 generasi milenial ini menonton YouTube hanya 3 jam. Di tahun 2016 naik 3 kali lipat menjadi 9 jam. Kalau menontonnya 9 jam, nggak tahu nanti membaca kitabnya berapa menit. Belum kalau kemudian produksi hoax itu atau kebohongan yang diulang-ulang itu kemudian menjadi konsumsi utama. Maka ini menjadi tantangan kita semua, tugas berat kita semua, para asatid, ya, para wali santri. Tadi sudah disebutkan bahwa ya, pendidikan ini bukan hanya kita di pesantren, tapi juga orang tua saling memberi, mengisi. Maka sekali lagi juga kami ingin mengapresiasi IWAMI, Ikatan Wali Santri. Mudah-mudahan juga ke depan bisa lebih berperan aktif dengan komunikasi yang juga lebih aktif, sehingga kita sama-sama membangun ke depannya. Kritik saran kita terima, alangkah baiknya juga lebih nyata. Kalau kemarin sempat ada kekeringan, ya, sempat ada air mati. Mari kita cari solusinya sama-sama. Insya Allah yayasan pesantren juga berusaha menyediakan sarana prasarana sesuai kemampuannya. Tapi mari kita akan cari solusi bersama. Jika itu sementara, tentu tidak ada niat insya Allah dari pesantren, dari yayasan untuk menelantarkan para santri. Mari kita cari solusi hal-hal seperti ini ke depan, umpamanya membangun tandon yang lebih permanen, sama-sama. Bisa kita libatkan semua stakeholder di sini. Terakhir mungkin satu sisi yang juga yang perlu kita kembangkan juga kepada para santri di sini adalah terkait peran kita di masyarakat. Memang dahulu yang masuk ke pesantren itu bahkan ada yang tamatan SMA. Saya ingat masih awal-awal berdirinya pesantren ini 92, 93, 94. Itu yang masuk pesantren bahkan tamatan SMA masuk pesantren dari mengulang lagi dari kelas 1 SMP. Tentu zaman berubah. Setelah tahun 2000 ke atas tentu tidak ada lagi. Yang masuk ke sini adalah yang dari SD atau dari SMP masuk takhasus, kemudian melanjutkan ke aliyah. Tentu menyikapi murid-murid yang seperti ini, para santri yang seperti ini, juga para asatid bisa lebih bijak. Ya, para santri yang baru tamat SD masuk pesantren dengan segala latar belakangnya. Ini mari sama-sama
juga wali santri, ya. Bagaimana nanti ketika terutama keluar dari pesantren, peran alumni atau peran santri bisa bukan sekedar membawa nama baik pesantren, lebih dari itu mereka tadi bisa mengamalkan Islam dan apa yang mereka pelajari. Ya. Saya jadi teringat generasi milenial ini katanya suka cerita, suka komik, Pak. Bahkan kemarin sampai iklannya saja perlu pakai komik. Ya, saat kampanye itu kan iklannya perlu pakai komik, gambar komik. Sebagai penutup barangkali, salah satu kisah dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf, kisah paling baik. Dalam surat Yusuf di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf ini. Di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Yusuf bersaudara 12, tetapi saudaranya yang 10 selain Benyamin itu merasa bapaknya Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf daripada yang lain. Padahal kita mayoritas 10. Perasaan berbeda ini melahirkan dengki, hasad, dan ingin mengusir Nabi Yusuf, menjauhkan dari Yusuf dari keluarganya. Ini barangkali bagi kita para pendidik, para asatidz ini semua, berlaku adil kepada para santri ini sangat penting. Kalau ada santri yang merasa diperlakukan tidak adil, ini menjadi runyam nanti. Di keluarga kita ini juga parenting nabawi, ya, pendidikan dari Nabi Yusuf. Bahwa dalam sikap kita kepada anak hendaknya menunjukkan sebisa mungkin adil, walaupun memang tidak bisa dipaksa adil sama Pak. Dipaksa sama adil itu. Yusuf ganteng, pinter, penurut dan seterusnya. Tapi sebagai orang tua, sebagai pendidik tetap kita upayakan adil. Tentu Nabi Yakub berupaya adil, tetapi tetap dilihat oleh anak-anaknya Yusuf lebih disayangi. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bersikap adil, ya, kepada para santri, terutama para asatidz, juga orang tua kepada anak, ya, bisa bersikap adil. Bahkan kalau dalam fikihnya kan ada dibahas hukum at-taswiyah fil atiyah. Dalam pemberian pun diupayakan adil. Kalau yang satu diberi semua, walaupun tidak harus sama. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya beri anak saya ini sesuatu. Pertanyaan Rasul, apakah anakmu yang lain juga diberi? Kalau perasaan yang tidak terlihat saja kita diminta adil, maka dalam hal-hal yang terlihat juga diupayakan adil. Karena itu, ya, kalau ada yang izin pulang atau izin apa, pengurus insya Allah berusaha untuk adil. Kalau belum waktunya pulang, ya jangan minta izin pulang. Jangan juga wali santri memancing pengurus untuk tidak adil gitu, ya. Nah, maka mari kita ciptakan suasana adil ini, sehingga ketika di asrama kita bisa mengurangi faktor-faktor bully, faktor-faktor yang membuat anak-anak itu tidak nyaman. Kisah lain di surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf sudah berhasil menjadi, tentu dengan izin Allah, menjadi pembesar, mereka saudara-saudaranya tetap di kampung. Mereka mengirim barang dagangannya atau hasil panennya ke kota, bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka yang 10 ini kemudian sadar insya Allah bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tetapi Nabi Yusuf dengan kebijaksanaannya mengatakan, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Kalau kita sudah insaf sadar, maka tidak ada alasan untuk menghukum. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya tadi,
Karena mereka sudah sadar padahal kesalahannya luar biasa besar, ingin membunuh Nabi Yusuf. Maka memaafkan ini khusus apalagi kita menjelang bulan suci Ramadan ini ya. Para santri juga kalau ada rumah para wisudawan wisudawati ini, kalau ada hal-hal yang tidak enak dengan asatidnya jangan dibawa pulang. Saya ketemu alumni sudah beberapa tahun tamat, kalau ke pesantren tidak mau ketemu dengan ustadz itu, masih ada dendam. Saya mohon ya, terutama para alumni ini, kalau ada hal-hal yang tidak enak selesaikan, jangan keluar dari pesantren masih ada hal-hal yang tidak enak. Kira-kira ada sih ustadz yang lebih jahat dari saudara-saudara Nabi Yusuf? Saya pikir tidak ada. Ya, Nabi Yusuf saja memaafkan, maka tidak ada salahnya kita, apalagi kita memang murid, memaafkan juga. Insya Allah kalau para asatidnya lapang dada memaafkan. Apalagi itu berupa makanan atau minuman. Kululah bin nabata min suhtin fannaru aulabeh. Setiap daging yang terdiri dari barang yang haram, maka balasan neraka bagi kita. Permohonan maaf yang kedua adalah dari para wali santri. Saya mendengar langsung tadi dari Ustadz Junaidi, ada tunggakan-tunggakan yang belum terselesaikan, baik dari santri atau mungkin juga dari wali santri. Sesungguhnya kami sudah berusaha untuk menutupi semua kekurangan itu, terutama menyangkut dana biaya hidup pendidikan dan biaya hidup anak-anak di pesantren ini. Sebab pesantren ini menanggung makan, minum dan semua kebutuhan pendidikannya. Kami para wali santri sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kadang-kadang belum terpenuhi juga. Oleh karena itu kami mohon maaf. Seperti dikatakan oleh orang bijak, sungguh kami sudah berusaha untuk melupakan, namun kenangan lama selalu datang menggoda. Sungguh kami sudah berusaha untuk menyempurnakan, namun kekurangan selalu saja ada. Oleh karena itu, kepada keluarga besar lembaga pendidikan di Camplong ini, pada para guru dan para pengelola, maafkan kami manakala terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan kami, kalau boleh mengatakan, di lembaga ini bagi kami nggak ada kekurangan. Sehingga dikatakan, hanya dengan berjalan kaki, jalan sempit pun bisa kita lalui. Dengan kata setulus hati, tak sedikit pun kekurangan di sini yang kami temui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah harapan untuk anak-anak santri, baik kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 7 sampai kelas 12, atau terutama bagi santri-santri yang sudah tamat tahun ini. Tolong diingat dan dicamkan betul bahwa Ananda semuanya menerima pendidikan di sini dengan pendidikan yang sangat baik. Insya Allah mendapat ridho Allah, selamat di dunia, insya Allah selamat juga di akhirat. Oleh karena itu jangan pernah melupakan lembaga pendidikan ini sebagai lembaga terbaik yang telah membentuk pribadi kita. Jangan pernah melupakan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kalau nanti sukses mendapatkan ilmu pengetahuan, sukses mendapatkan harta kekayaan karena pekerjaan kita atau usaha kita, jangan lupakan santri ini, jangan lupakan lembaga pendidikan ini. Kata orang bijak, ketika mata memandang bulan, jangan lupakan kaki menginjak bumi. Ketika Anda mencapai tujuan,
Jangan lupakan pesantren ini. Jangan lupakan lembaga pendidikan ini. Insya Allah. Selamat kepada anak-anakku semua. Mudah-mudahan mendapatkan barokah Allah dimanapun ananda berada, di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir dari saya, bila ada kaca yang pecah jangan disimpan di dalam peti. Bila ada tutur bahasa beta yang salah, mohon dimaafkan dengan setulus hati. Apa dicompo asen dibator eka repot eka yang sarah, namung sekak dintok bedi pamator selalopot nyona sapora. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul li Islam wal muslimin. Semoga Allah senantiasa meletakkan di tangan kita apa yang akan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, saya niru Ustaz Usairi. Air tak tenang menghanyutkan, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad Al-Islami Ustadz Mughni Musa, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati para ustadz yang sampai hari ini saya bisa menatap wajah beliau setelah rindu cukup lama. Tahun 2000 lulus dari pesantren ini, dan itu artinya adik-adik yang lahir yang duduk di sini ini adalah saya lulus keluar, adik-adik ini juga baru keluar. Tapi beda, keluar dari orang tuanya. Jadi baru lahir, saya juga baru keluar dari pesantren ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terus terang saya dredeg ya. Saya ke Ponorogo ceramah di Universitas Muhammadiyah di depan 2.500 orang, enggak dredeg. Pernah di Pamekasan, di Karesidenan, banyak, enggak dredeg. Tapi di sini ini kok gemetar kaki saya gitu. Kenapa? Karena di depan saya ini adalah orang yang tahu luar dalamnya saya. Jadi saya jadi bingung ini, hilang semua materi yang sudah saya siapkan dari tadi ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tidak bisa kita lupakan adalah doa kita kepada yang telah menjadikan media atau fasilitas yang menjadikan kita bisa berada di pondok ini, yaitu doa kepada Bapak almarhum Bapak Sutarjo. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita saja ini dulu. Dulu di pesantren ini bukan termasuk orang yang cerdas. Datang ke pesantren ini adik-adik juga itu nggak ngerti bahasa Arab, nulis Arab pun nggak ngerti. Tapi saya lulus MTS, masuk di sini, masuk tahassus, jadi 4 tahun di pesantren ini. Kalau tadi saya aslinya sama dengan Ustadz Ustadz Junaidi. Beliau lama di Mekah, saya juga lama di Mekah. Cuma dekat sini, Mekasan. Beda sedikit. Makanya nggak pernah ketemu walaupun sesama di Mekah.
Salah satu pelajaran yang paling saya senangi itu adalah pelajarannya Ustadz Ma'ruf. Pelajaran sorof dan nahu. Tahu kenapa sebabnya? Dan teman-teman semangat sama beliau itu. Karena salah satu sebabnya beliau itu ngajar di Putri, di musola. Jadi kalau sudah bagian Ustadz Ma'ruf ngajar sorof di musola itu, teman-teman kelas saya itu semangat. Apa kira-kira yang membuat dia semangat? Ya harapannya ada jilbab yang lewat begitu ya. Tapi saya heran gitu loh. Teman-teman saya itu ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala karuniakan antara santri putra dan santri putri dipersatukan dalam mahligai rumah tangga. Dan kemarin saya bertemu ketika baru datang dari Riau, saya ketemu dengan alumni pesantren yang sudah doktor, luar biasa ini. Jadi Riau bareng satu pesawat ke Surabaya. Salah satu kelebihan beliau itu mampu menyatukan antara santri putri dengan santri putra. Jadi dipersatukan oleh Allah melalui pesantren ini. Saya juga dulu berharap dapat ini juga sebenarnya, cuma nggak dapat gitu. Kira-kira apa sebabnya? Padahal teman saya itu yang lebih ganteng sedikit itu dapat gitu loh. Kok saya yang lebih ganteng banyak itu kok nggak dapat gitu. Itu masalahnya. Baik, sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa konsep. Di pesantren ini saya luar biasa, menurut saya luar biasa pesantren sini. Satu, dulu saya dibentuk di pesantren ini satu, kemandirian. Seluruh aktivitas santri diserahkan kepada santri. Maka saya datang langsung dibimbing oleh kakak kelas saya. Ketika saya sudah mampu, saya membimbing adik-adik saya. Dan itu terus. Seluruh aktivitas 24 jam itu dikelola oleh santri. Ustadz itu cuma membimbing, mengawal, dan memecut santri yang melanggar. Jadi tukang pecut dan ngajar gitu aja kira-kira gitu kesimpulannya. Kalau dulu. Tapi alhamdulillah berkat pecut Ustadz itu banyak siswa santri-santri yang sudah sukses. Kenapa pecutnya Ustadz itu bisa membuat sukses? Karena niatnya para ustadz ketika memecut itu bukan menghukum, tetapi ingin mendidik santri ini menjadi orang yang baik. Saya yakin saya juga kena pecut. Banyak yang sudah langganan pecut tiap hari itu ketemu ustadz masih rindu gitu. Beda dengan kalau ustadz itu niatnya dendam, niat menghukum dan lain sebagainya. Karenanya itu yang didapatkan oleh saya selama di pesantren, kemandirian. Pecut itu penting dalam dunia pendidikan. Sekarang banyak guru mecut sedikit sudah masuk penjara. Padahal dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum wa huwa abna'u ashrin. Kalau engkau punya anak umur 10 tahun enggak mau sholat, maka pukul. Muhammad Al-Fatih II dalam kisahnya ketika dididik oleh Asy-Syamsuddin itu pernah dipukul tanpa ada salahnya. Jadi sedang duduk belajar. Jadi ceritanya Muhammad Al-Fatih ini adalah anak yang sangat bandel luar biasa, berani melawan gurunya. Tetapi oleh raja diberikan diberikan kuasa penuh untuk mendidik Muhammad Al-Fatih. Silahkan didik, pukul silahkan. Betul, gerak sedikit dipukul. Ketika anak ini sudah menjadi baik, dia sudah lurus, menuntut ilmu dengan baik, apa yang terjadi? Saat sedang dia diam, asik duduk mendengarkan gurunya, tiba-tiba dipukul oleh Tapi karena Muhammad Al-Fatih ini ta'lim sama gurunya, dia gak berani bertanya, gak berani melawan. Tetapi tertanam di benaknya, kenapa guru saya ini mukul? Ketika dia masih kecil waktu itu. Sampai ketika Muhammad Al-Fatih ini menjadi khalifah, dia beranikan tanya kepada gurunya, "Guru, kenapa dulu engkau memukul, memecutku padahal aku tidak punya salah?" Apa jawaban Asy-Syamsuddin?
Ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Aku yakin engkau akan bertanya dengan pertanyaan ini. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu sebabnya kenapa aku memukul kamu? Aku tahu bagaimana rasanya dizalimi, kamu tahu bagaimana rasanya dizalimi oleh orang. Padahal ini sudah bertahun-tahun lewat dan sekarang baru tetap engkau ingat dan tidak pernah engkau lupakan. Maka pesannya wahai Muhammad Al-Fatih, kalau engkau sudah menjadi khalifah sekarang, jangan pernah menzalimi rakyatmu, karena kezalimanmu tidak akan pernah dilupakan oleh rakyatmu sampai ke nanti hari kiamat. Jadi pecutnya guru itu adalah pecut untuk mendidik siswa kita, untuk mendidik santri. Makanya bersyukur kalau santri yang paling banyak dapat pecutan di sini. Ya, syukur, senang. Kalau perlu kasih hadiah ustadz yang ngasih pecutan begitu. Itu bagus. Nanti rasakan nanti setelah lulus. Insya Allah akan menjadi sebuah kebaikan. Ma'asyar muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang saya dapatkan di pesantren ini adalah keberanian. Dulu waktu saya menjadi santri, itu banyak mahasiswa dari ITS sering datang ke tempat ini untuk belajar kepada para ustadz. Apa kesan yang didapat oleh para mahasiswa itu? Saya datang ke pesantren ini seperti berdiskusi dengan mahasiswa. Kenapa? Santri-santrinya oke begitu. Diskusi dengan mahasiswa. Jadi sejajar begitu. Ilmu pesantren di sini sejajar dengan level mahasiswa. Makanya modal sukses seseorang itu keberanian. Saya yakin luar biasa hari ini di pesantren sini. Dulu saya di pesantren ini cukup menyesal juga, Ustaz. Dulu kata teman-teman saya ngajinya paling bagus, kata teman-teman. Lalu saya masuk Ma'had Umar bin Khattab, diajari ngaji. Lalu saya masuk ke Lipia, ketemu dosen-dosen, diajari ngaji. Lalu saya lulus. Setelah itu diajari ngaji. Dan menurut orang, lalu saya bertemu dengan seorang ustadz yang mempunyai sanad Al-Quran, yang saya belajar kepadanya sampai sekarang. Namanya Ustadz Muhammad Modawi Ma'arif. Saya harus memulai dari alif, ba, ta, sa, huruf per huruf. Dan kita bersyukur hari ini karena di pesantren ini sudah luar biasa. Itu yang tidak saya dapat dulu di pesantren ini. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Pesantren itu, iya. Saya kemarin diskusi pergi ke Jember. Diskusi dengan salah seorang wali santri dari sini yang punya pesantren. Dia bilang begini, Ustaz, di pesantren ini target lulus 10 juz, Ustaz. Cuma bacaannya, mohon maaf, Ustaz. Iya, masih amburadul. Kira-kira yang harus diperbaiki itu yang mana? Saya tanya begini. Kalau antum, kita diskusi, Pak, membekali santri dengan hafalan yang banyak, tapi tidak diperhatikan kualitas bacaannya, kira-kira hafalan itu setelah lulus masih nyantol nggak? Ya, ada yang nyantol, lebih banyak yang tidak. Tapi kalau dibekali dengan bacaan yang bagus, dengan standar, misalnya di sini ada Ustadz Imam Hasanuddin, dengan standar beliau, kira-kira bacaan ini nyantol nggak? Nyantol dan dibawa seumur hidup, dan itulah yang menjadi amal jariah seumur hidup. Oh gitu Ustadz ya. Kalau begitu, lulusan pesantren itu yang pertama dilihat bacaan Al-Qur'annya. Maka kalau bacaannya amburadul, mohon maaf, dulu lulusan pesantren yang lama itu banyak yang amburadul, termasuk saya. Saya yang dianggap paling bagus amburadul. Maka alhamdulillah sekarang mulai luar biasa karena ada ustadz yang adik kelas saya dulu, Ustadz Imam Hasanuddin, yang sudah menjadi keluarga dari pesantren ini insyaallah. Nah, lalu bagaimana sebenarnya? Saya kan sebenarnya intinya pada kesempatan ini agak keringetan, Pak, karena memang minder hari ini. Gemeter saya kaki saya, ya mohon maaf ya. Mudah-mudahan gak hilang materi saya. Jadi saya menulis konsep pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama konsep menjadi santri. Yang kedua adalah
konsep menjadi orang tua, dan yang ketiga adalah konsep menjadi guru. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kemarin ada seorang mahasiswa lulus SMA. Dia nganggur 1 tahun karena tidak mampu masuk kedokteran. Tujuannya adalah masuk kedokteran. Dia kursus selama 1 tahun untuk bisa lulus kedokteran. Nggak lulus. Akhirnya lulus di sebuah sekolah swasta dengan uang muka 300 juta. Lalu datang orang tuanya ke saya, mau jual rumahnya 300 juta. Saya bilang, uang semesternya berapa Pak? Uang semesternya 25 juta. Saya pikir, Anda mampu nggak Pak? Ya itu Ustadz, tapi anak saya nggak mau kecuali kedokteran. Nah itu ada masalah di cara berpikir anak sampean. Apa alasannya mau milih satu-satunya kedokteran? Nah inilah sebenarnya yang harus dipikirkan oleh adik-adik. Silahkan memilih dengan semua jurusan yang diinginkan. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar adalah untuk apa? Dan untuk apa inilah yang diajarkan oleh Allah melalui kepada kita, melalui kisah Nabi Zakaria. Mengapa Nabi Zakaria sejak menikah tidak dikaruniai